Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh kita kali ini adalah advokat muslim yang dianggap militan dan ekstrim, sekaligus mempromosikan perubahan sosial yang lebih damai. Beliau mengadaptasikan Islam dengan gaya berdakwah kontur Amerika, tentunya tetap berdasarkan Al-Quran dan hukum Islam, namun mencerminkan adat dan budaya negara tersebut agar pandangan terhadap Islam dapat lebih diterima di negaranya. Nama aslinya adalah William Webb. Lahir pada tanggal 29 Juni tahun 1972 di Oklahoma, Amerika Serikat. Ia berasal dari keluarga Kristen Protestan taat dan kakeknya adalah seorang pendeta. Dari ceramah-ceramah sang kakek, ia mengetahui banyak hal tentang Kristen. Dia mengatakan, "Aku bukan orang yang tidak mengenal agamaku dengan baik. Aku mengenalnya, tidak menerimanya, dan kemudian tidak mempercayainya." Itu yang ia katakan. Webb pada usia 14 tahun kehilangan minat pada agama aslinya. Ia mengalami krisis spiritual yang digambarkan sendiri. Ia juga mulai terlibat dalam kenakalan dan bergabung dengan geng lokal dan menjadi DJ dan produser hip hop lokal, bahkan sukses membuat rekaman dengan berbagai artis. Meski sukses secara material, Webb mengaku tidak bahagia. Secara internal, ia merasa kosong. Meskipun semua berjalan dengan baik, hidupnya dikelilingi uang, perempuan, klub, dan geng yang hebat. Pada titik itu ia merasa tidak mampu mencerna informasi dan ajaran dari agamanya, terutama tentang Trinitas, bahwa Tuhan ada 3 atau bahwa ia adalah satu dari 3. Selain itu, dari kitab suci yang dibacanya, Webb menemukan 2 Tuhan berbeda dari kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sejak itu ia mengakui tidak lagi bisa mempercayai ajaran agamanya lagi. Webb lalu mendatangi ibunya dan bertanya tentang Yesus, anak Tuhan yang mati untuk menebus dosa-dosa umatnya. Ia bertanya, apakah hal tersebut adalah inti dari penebusan dosa? Kemudian ibunya menjawab, ya. Namun tak puas, Webb mengejar dengan pertanyaan lain. Lalu bagaimana dengan para nabi yang diutus sebelum Yesus? Tidak satu pun dari mereka percaya pada ketuhanan Yesus. Pada titik itu, Webb mengetahui bahwa para nabi, terutama Ibrahim dan Musa yang disebutkan dalam Alkitab, berdoa dan menyembah satu Tuhan. Bahkan Yesus sendiri tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan, dan dia juga berdoa pada Tuhannya. Begitu kata Webb. Tidak mendapat kepuasan jawaban dari sang bunda, Webb memulai pencariannya. 3 tahun lamanya ia membaca Al-Quran, kitab yang banyak didengarnya dari khotbah kakeknya. Selain itu, hal lain yang mendorongnya mendekati Al-Quran adalah stigma positif tentang Islam kala itu. William Webb resmi menjadi Muslim pada tahun 1992 ketika berusia 20 tahun. Setelah 3 tahun gamang dengan agamanya, ia mempelajari Islam. Dan Webb menemukan jawaban atas segala pertanyaan dan kegamangannya terhadap ajaran agamanya terdahulu. Ketika diminta menjelaskan tentang Allah, Webb mengatakan, Allah adalah satu zat yang unik, karena Allah tidak menyerupai apapun dan siapapun. Walam yakullahu kufuwan ahad. Karena itu Allah tidak mungkin punya anak. Jika ia beranak, maka ia menyerupai makhluknya. Dan mengenai dosa warisan, Webb dengan tegas menjawab Islam hanya percaya pada fitrah yang dibawa manusia sejak lahir. Konsep dosa warisan itu tidak adil, sedangkan Allah
bukan zat yang tidak adil. Begitu tegasnya. Setelah masuk Islam, Webb meninggalkan karirnya sebagai pemusik, sebagai DJ, dan mengikuti gairahnya menyelami dunia pendidikan dengan belajar di University of Central Oklahoma. Dan ia lulus dengan gelar sarjana di bidang pendidikan. Untuk memperdalam Islam, ia juga belajar intensif secara pribadi di bawah seorang syekh dari Senegal. Belajar cukup banyak tentang Islam dan bahasa Arab untuk diangkat menjadi pemimpin komunitas di Oklahoma City, di mana ia diperkerjakan sebagai imam di Islamic Society of Greater Oklahoma City. Secara bersamaan, ia mulai mengajar di Mercy School, sebuah sekolah Islam K-12 di kota Oklahoma. Webb adalah anggota aktif Muslim American Society dan Departemen Kepemudaannya selama 10 tahun. Melalui program beasiswa Muslim American Society tersebut, tahun 2004 hingga 2010, ia dikirim ke Mesir untuk mencapai kefasihan berbahasa Arab dan fokus pada studi hukum Islam di Al-Azhar University di College of Syariah. Selain itu, setelah beberapa tahun belajar bahasa Arab dan hukum Islam, ia menjadi kepala Departemen Terjemahan Bahasa Inggris di Darul Ifta Al-Misriyah dan mengikuti pelatihan sebagai mufti. Di luar disiplin ilmu yang ditekuninya, Webb menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya di Mekah dan telah mendapat sejumlah lisensi yang menunjukkan standar keulamaan yang tinggi. Sebagai info tambahan, mufti adalah orang yang diberi wewenang untuk menghasilkan fatwa dengan cara ijtihad. Tugas mufti adalah mengenalkan dan menerapkan syariat Islam dalam suatu masyarakat. Syarat untuk menjadi mufti adalah menguasai ilmu ushul fikih, fikih dan syariat Islam serta memiliki sifat mulia dan sehat. Kini, Webb adalah Muslim Amerika yang juga dikenal sebagai pendidik, aktivis, dan dosen. Karya-karyanya menjembatani pemikiran Islam klasik dan kontemporer. Ia membidik isu-isu relevansi budaya, sosial, dan politik bagi kelangsungan Muslim di Barat. Ia juga sering memberi kuliah di Amerika Serikat dan Malaysia. Setelah lulus dari Al-Azhar, ia pindah ke Santa Clara di San Francisco Bay Area, di mana dia bekerja dengan area Teluk Muslim American Society Office dan Muslim Community Association. Sebagai seorang mu'alaf, Webb mengakui tidak gampang baginya hidup di tengah masyarakat non-Muslim di Amerika Serikat. Namun ia berusaha untuk menunjukkan citra Islam yang sebenarnya dan menciptakan kehidupan beragama yang harmonis di tengah makin menguatnya kecurigaan dan Islamofobia di kalangan masyarakat Amerika. Radikalisasi tumbuh subur di Amerika ketika Muslim dan non-Muslim sama-sama meyakini bahwa Islam tidak sesuai dengan Amerika, dan sudah saatnya kita mengubah pandangan tersebut melalui pernyataan bahwa Muslim adalah bagian dari kekayaan budaya Amerika Serikat dan sudah menjadi bagian dari budaya tersebut. Ia juga menyadari dan tidak menutup kemungkinan adanya ulama ekstremis yang membujuk anak-anak muda Muslim, menyesatkan mereka dari ajaran Islam yang sebenarnya. Sementara di sisi lain, anak-anak muda Muslim juga diasingkan oleh non-Muslim karena pandangan mereka yang salah tentang Islam dan Muslim.
Isu radikalisme Muslim di Amerika mencuat kembali ketika Komite Dewan Keamanan Dalam Negeri Kongres Amerika Serikat menggelar rapat dengar pendapat tentang radikalisasi di kalangan Muslim Amerika yang digagas oleh Senator Peter King. Kemudian Kate Ellison, Muslim pertama Amerika Serikat yang menjadi anggota Kongres, mengecam rapat dengar pendapat itu dan menyatakan King secara tidak adil sudah menyamaratakan semua Muslim atas tindakan yang dilakukan oleh segelintir Muslim radikal. Isu Islam dan Muslim makin panas di Amerika, menyusul maraknya sikap anti-syariah Islam di Amerika. Sedikitnya 13 negara bagian menyatakan menolak penerapan syariah Islam. Belum lagi polemik rencana pembangunan masjid dan Islamic Center di dekat Ground Zero yang baru saja mereda. Menurut Webb, semua permasalahan itu muncul karena kesalahpahaman sebagian besar masyarakat Amerika Serikat terhadap Islam. Muslim Amerika mau tidak mau harus bersentuhan dengan budaya Amerika agar bisa memberikan jawaban pada budaya Amerika tersebut tentang persoalan dalam budaya itu sendiri. Begitu kata Webb. Selain membina anak-anak muda Muslim, Webb juga dikenal sebagai sosok yang membela hak-hak kaum perempuan dan aktif melibatkan komunitas agama dalam berbagai kegiatan. Webb juga diminta untuk menjadi imam di komunitas Islam di Oklahoma. Di sana ia rutin memberikan khotbah, mengajar di kelas-kelas agama dan menjadi konselor bagi keluarga dan pemuda Muslim di sana. Di luar itu, ia menjadi imam dan pemuka agama bagi komunitas Muslim dari seluruh penjuru Amerika Serikat. Webb bergabung dengan perjalanan para imam ke Auschwitz pada tahun 2010, kemudian diikuti dengan pernyataan publik untuk mengutuk perbuatan Holocaust dan antisemitisme. Ia membantu mengumpulkan hampir $20.000 Amerika untuk janda dan anak-anak dari petugas pemadam kebakaran yang tewas dalam serangan 11 September. Pada peristiwa bom maraton di Boston, Webb diberikan kesempatan oleh Gubernur Boston kala itu yang dijabat oleh Deval Patrick sebagai perwakilan komunitas Muslim Boston untuk layanan antar agama demi menghormati para korban dengan melakukan aksi doa bersama. Ia juga menjadi advokat untuk para Muslim yang dianggap militan dan ekstremis, sekaligus juga mempromosikan perubahan sosial yang damai. Webb mengadaptasikan Islam dengan gaya berdakwah yang sesuai dengan kontur Amerika, tetap berdasarkan Al-Quran dan hukum Islam, namun agar bisa lebih diterima pandangannya, maka Islam diterapkan dengan gaya yang lebih Amerika. Selain itu, Webb telah memberikan kuliah di berbagai belahan dunia termasuk Timur Tengah, Asia Timur, Eropa, Afrika Selatan, dan Amerika Utara. Sepulangnya dari Mesir, ia tinggal di wilayah Teluk California di mana ia bekerja bersama komunitas Muslim Amerika sejak musim gugur tahun 2010 hingga musim dingin tahun 2011. Situs web yang bernama suhaibweb.com terpilih sebagai blog tahun ini terbaik oleh Brass Crescent Awards pada tahun 2009 dan tweet-tweetnya memenangkan suara Twitter Muslim terbaik pada tahun 2010, 2011, dan 2012. Webb juga dinobatkan sebagai salah satu dari 500 Muslim paling berpengaruh di dunia oleh Royal Islamic Strategic Study Center pada tahun 2010. Pada 1 Desember tahun 2011, Webb dilantik sebagai Imam Islamic Society of Boston Culture Center atau ISBCC
pusat Islam terbesar di New England. Dan Webb adalah pendiri dan instruktur di Ella Collins Institute. Dia juga adalah anggota Dewan Fikih Amerika Utara dan menjadi pembawa acara Reflection, sebuah acara TV mingguan di TV Al-Hijrah Malaysia, serta Dimensi Batin, sebuah acara mingguan di radio IKIM Malaysia setiap hari Minggu pukul 18.30. Beberapa pejabat pemerintah Inggris seperti dikutip The Guardian dalam edisi tahun 2004 menggambarkan Webb sebagai pemimpin yang moderat bersama sejumlah tokoh lainnya seperti Hamzah Yusuf dan Amer Khalid. Yuk, mari kita tetap bersemangat. Jangan pernah kalah dengan Webb yang meskipun dia mu'alaf tapi ia tetap istiqomah dengan agama yang dipercayainya. Sekian ceritaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.